Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, para jamaah, saat ini kan masih pandemi ya, masih masa pandemi di mana kegiatan dibatasi, sehingga cukup banyak orang-orang yang terpaksa harus beraktivitas dari rumah. Nah, kalau sehari dua hari nggak apa-apa, tapi kalau lama kan orang jenuh. Nah, kejenuhan ini kadang-kadang akan berakibat buruk gitu. Ada yang putus asa gitu ya, ada yang boring loh, bosen. Nah, tentu akan ada aktivitas lain yang dia ambil kompensasi dari rasa jenuh dan bosan ini. Nah, sehingga kemudian mungkin juga muncul akibat buruk ya, akibat buruk dari rasa jenuh dan ini menjadi tindakan yang tidak baik, termasuk gangguan alam pikiran, gangguan mental. Nah, itu yang berakibat pada gangguan kejiwaan seseorang. Bahkan ada yang sampai bunuh diri misalnya. Nah, ini karena akibat hal tersebut. Nah, sebagai orang yang beriman, kita muslim ini tentu harus mengembalikan semua urusan itu pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah ketika hati kita terguncang, kemudian ketika pikiran kita kacau galau, ya ingat Allah, zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub gitu. Mengingat Allah kan buat hati kita tenang. Tentu tidak hanya kalimat zikir dari lisan kita, tetapi pikiran kita, konsentrasi kita, dan amalan kita tujuannya untuk mengingat Allah. Itu yang terpenting. Jadi kuncinya adalah jangan melupakan Allah. Kalau kita lupakan Allah, maka kegalauan, kekacauan itu akan berkembang. Kenapa? Karena yang memimpin setan bukan lagi Allah, walinya bukan lagi Allah. Nah, oleh karenanya di balik situasi yang masih seperti ini, kuatkan zikir kita kepada Allah, artinya mengingat bahwa semuanya dalam kekuasaan Allah, semuanya atas kehendak Allah, maka solusinya juga harus dekat dengan Allah. Ya, ibadah kita lebih tekunkan lagi. Kalau kemarin ada yang belum kita tahu apa makna bacaan-bacaan yang kita pakai zikir kita, ya kita pahami gitu ya. Kemudian dalam hal, nah ini yang terbanyak adalah masalah ekonomi sebenarnya ya, risiko akibat ekonomi yang kemudian kita tahu ada korban ojol ya, dari sampai bunuh diri segala macam. Nah, disinilah tantangan kita, kewajiban kita bersama untuk saling membantu. Bagaimana lembaga zakat infak bisa membantu, tidak harus diminta, tapi bagaimana lembaga ini bisa memberi tahu sebelum diminta. Ini tantangan bagi generasi muda ini mengatur manajemen itu. Kemudian juga peluang rezeki. Bagaimana semangat saling membantu. Kalau kita muslim, kasih pada teman-teman kita yang paling membutuhkan dulu di lapangan pekerjaan. Soalnya ini mengurangi gangguan jiwa itu. Yang terbanyak gangguan jiwa akibat gangguan ekonomi. Ini. Nah, tetapi kita harus ingat kembali lagi, caranya kembali harus pada cara ajaran Nabi ya, ajaran Islam yang disyariatkan di dalam Islam. Maka sekali lagi, kunci dari menghindari kejenuhan atau keputusasaan masa pandemi, masa PPKM atau keterbatasan ini adalah mengembalikan urusan pada Allah. Kita iman kepada Allah, kita percaya ada takdir Allah, kita yakin Allah yang mengatur, maka insya Allah kita tenang. Kita bisa mencoba ya zikir dengan baik, tentu dengan ilmu yang kita miliki. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang. Insya Allah kalau kita pakai tata cara agama Islam dengan dipraktekkan secara benar dan bijak, semuanya akan menjadi nikmat.
Begitu jamaah dan hadirin sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa kaitkan terus pikiran hati kita kepada Allah. Allah akan membantu kita dan memberi jalan. Ya, dan ingat takwa itu harus selalu dipegang, sebab Allah menjamin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu dalam kondisi takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh masalahnya, dari seluruh kesulitannya. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari arah mana saja yang kamu tidak pernah menyangka. Demikian, terima kasih. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.